لا إله إلا الله لا إله إلا الله المؤمنين والمؤمنات الأحياء آبائهم أجدادهم غير صاحب هذا الكتاب الشيخ محمد أبو سعد شيخ مصباح ابن المصطفى شيخ ميتان حسين إدريس كمال عدلنا عليه إبراهيم يقول لله له الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Amin. بسم الله الرحمن الرحيم Fa'in kulta halaman 48 487 Fa'in kulta menggalaman gunuman sabce Pama mongko iku apa makna yakin utawi makna yakin Pama mana kuwati lan iku apa maksud kuwate yakin waduk fihi lan apese yakin Rabutsa mongko ora kena ora ilfahmi lagi memahami keyakinan apa iku maksudnya kuat lan lemah iku apa maksudnya awalan cuman sihol mari paham terus kumpul bisa lagi kelan golei keyakinan ta'alluqi dan belajar anane ilmu yakin nama kalau satunya perkara olah tufamu pangaratin pahami apa suratuhu gambare mah la yumkinu mongko ora mungkin apa salah buung golei nah jadi aku pengen dulu sih apa sih maksudnya yakin terus ono sing kuat ono sing lemah iku piye maksudnya aku wis paham apa kuat dan kuat durung paham durung ngerti malam nah sekarang akan diberitahu malam mengkobrol sampai anak yakin satu nih cepat-cepatnya durung sih cepat-cepat sampun jadi oh Pun. rasanya kok kayak durung anak laki satu nih yakin gue lafzul mustarok lafal kang mustarok lafal mustarok itu lafal yang bisa dipahami ini dan itu yutlikuhu mengucapkan yang lafal yakin fariqoni dua kelompok lima naya ini kanggo makna loro mukhtalif ini mukhtalifai kang beda-beda aman nazar wal mutakallimun ana pun utai wong sing ahli munazara lan mutakallimun ilmu kalam kaya abdiruna moko padha nembungaken sapa nazar lan mutakallimun keterangan yakin al adami syak tentang tidak adanya rasa ragu mama ilmailun nafsi ila tasdik bisyai krono utawi condong ati
marang beneraken siji lahu arba'u maqamat ana papat tingkat. Al-awal yang pertama ayat tadilah tasdid ayat tadilah yang do Allah adil tengah-tengah apa sasih kebenaran bertakdir lan goro antara membenarkan dan membohongkan tengah-tengah iku ora jenenge doa baru anau bisa kelawan sak mamang iku jenenge raga koyo iya koyo ka koyo iya koyo ka awai dasoirta ansaksin muayyan koyo nalika sampean ditakoni tentang seseorang muayyan kan tertentu. Allah Ta'ala yu'aqibu amla wong iku ngelungkuk kate disisa karo Allah tang bahwa majhulul hal bahwa ale utai saksun iku majhulul hal ora diketahui keadaannya tingkah itu sama tidak menurut sampean makin dalam saka moko satu hati sampean iku latamilu ora condong ilal hukmi marang nentokaken fihi dalam sasun batin kelawan netepaken wala nafin dan ora meniadakan yo mungkin disiksa yo mungkin soalnya ora jelas bu adane yastawi indaka imkanul amrain podo gue sampean kemungkinan dua hal itu mungkin disiksa mungkin tidak disiksa sama kalau sama makoten jenenge apa ada iki podo peringkatnya antara mengiyakan dan meniadakan itu jenenge syak kan dinamai syak jadi ragu-ragu itu berarti tengah-tengah antara iya dan tidak. Iki barang kok tak dudu. Koyo iya, tapi koyo dudu. Pasani utai kang nomor loro. Antamila yang totondong. Operang suka adiro ila ahadin amrain marang salah sijine perkara loro. Masyuur sartane krasa diimkani nakidi kelawan mungkine lawane ahadul amrain. Lakin lahu tetap ini imkanul nakid iku imkanun layam nau tarjihan awal kemungkinan yang tidak mengalahkan yang pertama layam nau orang nikah apa imkan tarjihan awal yang ngonjoaken kang pertama tidak soiltan akan tintakon sampean ana julin saking ijine wong lanang tari kang kenal
apa namanya sholat kelan bagus takwa dan takwa dan lahu bi airihi anane sasun rasul naumata ala hadil al aman mati ngatasi iki keadaan ali akab ana tadi siksa wong sing sampean kenal iki wong apik wong takwa aku pasti koyo ngono sing tak terus wong kene mati sama ditakoni mati ini dalam keadaan seperti itu sholat dan takwa apa ini disiksa atau enggak in nafsaka terus in nafsaka satunya hati sama itu tamilu condong bila anda ulang akab orang satunya rojul iki ora disiksa iku aktar luwi ake mimailiha ilang akab timbang condonge nafsuka ilal iqam marang disiksa. Adali kape mengkono apa? Mengkono adamul iqam aksar ora disiksa luwih akeh luwih kuat tinimbang disiksane itu ora alamati salah krana nampak pertelo pira-pira tetengere bagus. Pemahada sartane iki ketok alamatnya bagus anda tesangan itu jauh wizu menangkan siro sifa amrin samare perkara mujibin kami berkabar dan ekop barang disiksa dibatin dalam batinnya racun pasar wakilan artinya racun ada tadbiz kutai iki menangkan iku sawin madani tidak kalmel marang mengkono kecondongan lakin lau baru tetapi ini tajwiz ora nolak rujhanau ing onjone menange mail kang pertama adil hal keadaan bersama zonlan ikut dijenengi don bukan syak tapi don jadi yang dimaksud zon itu adalah kecenderungan seseorang punya dua sifat disiksa dengan tidak disiksa. Nah itu kuat di antaranya wong itu disiksa kalau itu orang tak kuat dan disiksa. Ale aku ro wong itu wong apik wong takwa di kecenderungan ke arah tidak disiksa itu adalah lebih sangat tapi ya tidak menutup kemungkinan kalau dia itu hatinya gimana tidak tahu yang menyebabkan akan adanya disiksa cuman hal yang demikian tidak mengalahkan kecondongannya yang pertama karena dia sholat karena dia itu orang yang takwa maka tidak akan disiksa antara disiksa dan tidaknya itu lebih kuat tidak disiksa karena dia tahu bahwa dia orang bagus tapi kan tidak menutup kemungkinan orang itu ada kejelekannya yaitu hal-hal tidak diketahui oleh kami mungkin lahiriahnya kayak itu tapi batiniahnya beda aku nggak tahu tapi ya mungkin sehingga akhirnya antara disiksa dan tidak itu ada cuman yang disiksa tidak mengalahkan yang tidak disiksa karena yang
salahnya itu loh dijadikan kuat. Kuatnya penyolong kalau dia tidak akan disiksa. Salahnya dan ketakwaannya. Itu yang hal yang semacam itu namanya zon. Jadi zon itu dua hal sama-sama ada, tetapi salah satunya lebih kuat daripada lain. Itu namanya zon. Kalau syak itu sama 50%, 50%. Kalau zon yang satu 60%, satunya 50%. 40%. Ini namanya zon. Asalid usai kang nomor 3. Antamila yang condong sapa an-nafsu hati ila tasdik bisyai'in. Sekarang benerakan kalawan sini izin perkara bihaitu yaglibu sekiranya lindi apa tasdik menang apa tasdik alaiha ing atase nafsu wala yaqturu lan ora kumrentek bilbal ana ing atine wairuhu liyane tasdik wala khata bilbal takba umpama kok kumrentek yang wairu tasdik ana ing dalam ati takba mongko lumuh mongko bangkang apa nafsu angka buli saking terimane wairu tasdik. Lakin dasar dalika ma'marifati wa haqqi. Tetapi laisa orana apa dalika mengkono mailu nafsi ila tasdik ma'amarifatin sartane ngaweruhi haqqatin kang den nyatakan. Id lau ahsana sahib hadzal maqam at-ta'ammul krana lamun bagusaken sapa wong kang duweni makom iki bagusaken at-ta'amul ing angen-angene wal iswa lan ning kringakane ila tasdik marang oleh mamangken wong liya patajwi oleh menangaken wong liya kita saat moko dadi jembar apa nafsu atina sabron lakom patajwi marang menangaken ada sama etikodan korban lelaki yang ini jenenge etikot yang dekat ke arah keyakinan. Bahwa etikadul awam itu etikadnya wong awam. Bisa iya tinggal masalah agama kuliah. Ila rasakho nalikane mancep moyat apa etikad filosofi tinggal piro-piro atine awam. Mujarrad sama kelawan beli gini muhunge ngrungu ataina kula katin tasik kubisiati agabia juga saben-saben kelompok itu kumandir tatiku apa kalau filqa bisa arti agabia kelawan saya ada filqa seperti imamnya kan bener imam itu filqa Muhammad Muhila dan kang dari akan imam Allah. Jadi yang namanya etika itu kalau zon dan syak sudah jelas. Yang namanya etika itu condongnya hati terhadap membenarkan sesuatu. Dan kecondongan ini menangkan
pada nafsu di dalam hatinya tidak tergores lainnya selain tasdik, selain membenarkan. Jadi punya etikot tentang sesuatu yang yaitu membenarkan, nafsunya itu membenarkan sesuatu. Di hati tidak ada goresan hati yang ke arah lainnya tasdik, lainnya membenarkan. Umpama ada di hati, maka hatinya nolak, enggak apa, menolak untuk menerimanya. Umpama ada goresan hati yang lain yang tidak membenarkan, itu hatinya akan nolak, enggak, itu benar itu. Lakin laisa dzalika ma'a ma'rifatin maqafatin. Ma'a ma'rifatin maqafatin. Tapi hal yang demikian itu tidak dibarengi adanya pengetahuan yang telah menjadi kenyataan. Idh law asana sahibu hadzal maqam at-ta'amul wal iswa ila tasdid at-tajwid kita saat nafsu tasdid. Karena apabila orang yang punya maqam ini bagus dalam merenungnya, terus mendengarkannya, mendengarkan ke arah keraguan dan menangkan orang lain, maka kita sangat ditazwid. Artinya itu akan memperbolehkan adanya tidak tasdik. Ini namanya etikot yang mendekati keyakinan. Jadi sudah tidak ada goresan hati selain membenarkan. Umpama ada ya, hati akan menolak untuk menerimanya, tapi hal yang demikian ini tidak dibarengi dengan adanya pengetahuan yang sudah ditahqiq. Ini namanya etikot. Sebab kalau dia itu orang yang punya makom ini baik dalam merenungnya, mendengarkannya dengan seksama, mengarah pada meragukan orang lain dan menangkan orang. Allahu Akbar. Jadi etikot itu seperti itu. Belum dibarengi dengan pengetahuan yang sudah dinyatakan, sudah ditahqiq. Makanya kalau orang yang punya makom ini betul-betul merenung, mendengarkan, ada keraguan dan memperbolehkan orang lain, kita sana pun, maka artinya akan mengiyakan. Ya wis, jadi amin atullah, yang
Jadi cukup tidak tidak dibarengi adanya pengetahuan yang nyata. Ini namanya etikot. Bahwa etikot dan awam itu adalah etikotnya orang awam dalam masalah syariat semuanya. Ketika di dalam hati mereka telah menancap etikotnya, hanya mendengar gitu aja sampai setiap firqah akan percaya dengan sah dan benarnya mazhab dan cocok baik benar imamnya firqah juga yang diikuti. Dzukira ladihim imkanu khata'in imami nafarun angkobuli nafarun. Apabila disebutkan kepada salah satu dari mereka bahwa imamnya itu mungkin salah, maka mereka akan tidak mau menerima. Jadi itu iktikad namanya. Di dalam hatinya sudah ada keyakinan yang mancep di hati hanya karena telah mendengarkan riwayat dan ceritanya. Sehingga setiap kelompok itu akan merasa percaya dengan mazhabnya itu betul dan imamnya itu betul juga yang diikuti betul. Apabila diucapkan kepada salah satu dari mereka orang awam imkanu khoto'i imami akan kemungkinan salahnya imam nafaro angkubil akan dia akan lari menerima imam itu. Apabila diungkapkan pada salah satu dari mereka bahwa imamnya itu mungkin salah, maka orang ini tidak akan mau menerima, tidak menerima akan kemungkinan salahnya imam. Inilah yang dinamakan iktikad. Garabit al-ma'rifah al-hudiyah, pengetahuan yang telah ditahqiq. Nah, yang keempat adalah pengertian pengetahuan yang sudah dinyatakan, sudah pengetahuan secara hakiki, sejati, yang dihasilkan dengan cara melewat dalil-dalil yang tidak akan diragukan lagi, tidak akan tergambar adanya keraguan di dalam. Ketika dicegah adanya keraguan dan mungkin
Karena dia pengetahuannya sudah hakiki yang didapatkan dari cara melewati dalil-dalil yang tidak meragukan dan tidak digambarkan adanya keraguan-raguan, maka ketika dicegah adanya keraguan dan mungkin kemungkinannya, jadi adanya keraguan dan kemungkinannya ada keraguan itu tidak bisa. Ini namanya yakin. Yusama yakinan indah ula menurut mereka. Orang-orang ilmu kalam itu yakin itu seperti itu. Yakin itu adalah pengetahuan yang sejati, pengetahuan yang sudah mengetahui dengan kenyataannya yang didapatkan dari cara-cara mengambil dalil dengan dalil yang tidak diragukan, dalil yang tidak digambarkan adanya keraguan. Jadi adanya keraguan dan kemungkinannya adanya keraguan itu sudah ditolak. Nggak bakalan. Inilah yang namanya menurut mereka. Wamisalu anawi qila lil aqil hal fil wujudi syai'un wa qadimun. Contohnya adalah ketika ditanyakan pada orang yang punya akal, apakah di dalam dunia maupun di mana ada sesuatu yang punya sifat qadim. Ala yumkinuhu at-tasdiq bihi. Maka tidak mungkin kan kepada akil untuk membenarkan adanya apa? Sesuatu yang qadim. Dengan seketika itu. Karena sifat qadim itu tidak bisa diindra. Tidak seperti matahari, bulan. Itu dibenarkan adanya bulan dan matahari dengan indra. Bukan walaisal ilmu biwujudi syai'in qadimin azaliyin daruriyan. Tidaklah mengetahui adanya sesuatu itu qadim zaman azali secara pasti. Mitra ilmi bi anal itnaini aktar minal wahid, seperti mengetahui dua itu adalah lebih banyak daripada satu. Wa minal ilmi bi anna hudutsahu hadisin bila sababin muhalun. Dan seperti contoh lagi mengetahui bahwa barunya barang baru tanpa sebab itu muhal. Barunya barang baru tanpa sebab itu muhal. La haula wala quwwata illa billah. Tidaklah mengetahui adanya sesuatu yang qadim, yang azali, itu secara pasti seperti mengetahui bahwa dua itu adalah lebih banyak daripada satu. Kalau dua dari lebih banyak daripada satu kan itu sudah daruri, sudah pasti.
Lain ada daruri. Ini hal yang pasti. Kalau dua itu lebih banyak daripada satu. Karena itu tahapku warizatil akli Ketika antara anting gak punya. Kan maka haknya buka. mendatangi akal jadi terhenti membenarkan karena adanya zat yang qadim Oh nggak dengar ya. dari irtijal diketahuinya dari arah acara sagradakan Al-Fatihah dan Sanalik. Ray. Jangan ditarik-tarik. Diangkat kalau ngambil. Diangkat. Ya. Jadi contoh yang yakin itu orang yang berakal ketika dikatakan kepada dia apakah ada dalam wujud ini sesuatu yang qadim, maka untuk membenarkan dengan cepat itu tidak bisa, tidak mungkin, karena sifat dingin itu tidak bisa dilihat dengan indera, tidak bisa diindra, tidak seperti adanya matahari dan bulan. Itu sudah bisa dilihat, jadi sudah dibenarkan adanya matahari dan bulan. Nah, tentang adanya sesuatu yang qadim azali secara daruri tidak bisa, tidak ada pengetahuan tentang itu. Seperti adanya dua lebih banyak daripada satu. Itu kan secara daruri, secara pasti sudah diketahui. Seperti mengetahui bahwa barang-barang yang baru itu baru tanpa sebab itu mu'al. Ini juga hal yang pasti. Adanya barang baru, barunya barang baru tanpa adanya sebab itu muhal. Pasti ada yang mewujudkan, pasti ada yang menyebabkan dia wujud. Kalau tanpa sebab ya muhal itu hal yang tidak mungkin. Nah, demikian ini namanya ilmu daruri, sudah menjadi kenyataan. Maka keharusan ngateki akal untuk berhenti dari membenarkan adanya yang qadim lewat secara cepat dan ketika itu. Kemudian minanas mayasma'u dari yusadiqu bersama nafsi kondisi Aslamir alaih. Kemudian di antara mereka ada yang mendengar dan membenarkan hanya lewat mendengar, membenarkan
karena lewat mendengar, itu juga namanya membenarkan yang tetap dan akan terus, seperti iktikad yang Allahu Akbar. Jadi secara wataknya akal untuk mengatakan dan membenarkan adanya satu yang qadim dengan cara gerajakan dan dengan cara makanan, itu hal yang etikot namanya, etikot. Bahwa halu jamil awam utawi tasdik iku keadaane sekabehane wong kang padha budi jelas. Baik samirane dalika buat etikot. Itu namanya masih etikot. Keadaan semua orang awam. Di antara manusia ada yang membenarkan dengan kabar sesuatu yang menunjukkan dalil. Jadi di antara manusia ada yang membenarkan wujudnya sesuatu karena adanya dalil. Bahwa yang kalau ilham yang wujud qadimun al wujudul kullu adinatin. Burhan yang dimaksudkan itu adalah kita diungkapi seseorang, dia bilang kalau apa sumatan lain. Jadi yang keempat kita lakukan Saya kalau masuk tablet, saya jadi delok. Saya kalau belajar insya Allah besok bisa ulangi bacanya hingga akan terang. Pernah mau coba. Singantuk. Terima kasih. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Amin.
Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Fatihah. Alhamdulillah, Mohon maaf. Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tutup. Nyuwun pamit. Barang-barang Yai Pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.